Pada zaman dahulu, di negeri antah berantah, hiduplah seorang pangeran. Pangeran sudah waktunya untuk menikah, tetapi dia tidak menemukan putri untuk dinikahi. Dia berkeliling dunia untuk mencari putri calon istri. Semua putri dari kerajaan tetangga pun datang ke istana raja untuk bertemu sang pangeran. Tapi pangeran tidak menemukan putri yang tepat. Ayahnya sang raja ingin putranya menikahi putri sejati. Setelah beberapa tahun mencoba, pangeran putus asa dalam menemukan putri yang tepat. Pangeran melanjutkan hidupnya dengan perasaan sedih, putus asa, dan gundah. Raja dan ratu pun sangat sedih melihat situasi ini. Pada suatu malam, pangeran duduk berpikir. Lalu datanglah badai besar. Kilat menyambar dan suara petir bergema di istana. Pangeran tidak bisa tidur melihat kilat yang menyambar dari jendelanya. Tapi selain itu, dia terus memikirkan tentang putri yang akan menjadi calon istrinya. Di tengah-tengah suara berisik itu, salah seorang pelayan menyadari adanya suara ketukan di pintu. Pelayan membuka pintu dan melihat seorang gadis muda sedang menggigil dan basah kuyup. Meski penampilannya terlihat kacau, gadis muda itu masih terlihat cantik dan elegan. Dan dengan susah payah dia bicara. "Bolehkah aku masuk? Aku sendirian, aku tersesat di hutan." Pelayan merasa kasihan lalu berlari dan menyampaikan berita itu kepada raja dan ratu. Kita tak boleh menolak pengunjung saat sudah larut begini. Bawa dia masuk. Raja segera memberitahu dan memerintahkan prajurit untuk membuka pintunya. Penjaga membawa gadis itu ke ruang tamu istana dan menempatkannya di depan perapian. Melihat pakaian gadis itu basah, ratu memerintahkan pelayan untuk membawakan pakaian yang pantas untuk gadis itu. Saat hanya berdua, ratu bertanya kepada sang gadis, "Apa yang kau cari pada jam dan cuaca begini?" "Aku putri dari negeri yang jauh. Istanaku diserang oleh musuh. Demi melindungiku, ibu dan ayah mengirimku pergi bersama 2 prajurit secara diam-diam. Tapi karena gelap dan badai ini, kami pun terpisah dan aku menemukan istanamu. Terima kasih sudah membawaku masuk." Ratu sulit mempercayai gadis itu, tapi tak tega mengusirnya dari istana. Pangeran penasaran ingin melihat siapa gadis misterius itu. Pangeran ingin bertemu dengannya. Pada saat itu, sang gadis mengenakan gaun yang diberikan ratu. Rambutnya sudah kering dan kini merasa kembali sebagai dirinya. Sekarang dia terlihat lebih elegan dan cantik. Ketika pangeran memasuki ruangan, dia tak percaya melihat betapa cantik dan elegannya sang gadis. Tapi dia masih ingin meyakinkan bahwa gadis itu benar-benar seorang putri. Ratu mengatakan dia akan menangani situasi tersebut dan mencari tahu apakah gadis itu putri sejati. "Kita akan tahu malam ini apakah dia putri sejati." Pangeran dan putri berbincang-bincang hingga malam. Pangeran mulai menyukai sang gadis itu ketika semakin dia mengenalnya. Ratu menyiapkan kamar tamu untuk sang gadis dan menaruh sebutir kacang polong di bawah 7 kasur yang ditumpuk. Gadis itu tidur di tempat tidur aneh yang sudah disiapkan untuknya. Keesokan paginya, Ratu menunggu gadis itu bangun. Setelah dia bangun, Ratu bertanya,
Apa tidurmu nyenyak tadi malam? Aku sangat beruntung diberi tempat berteduh. Tapi aku tidak bisa tidur tadi malam. Benarkah? Aneh, kenapa bisa begitu? Badanku sakit, punggungku sakit. Sepertinya tadi malam aku tidur di atas sesuatu yang sangat keras. Inilah jawaban yang dinantikan oleh sang ratu. Dia tahu bahwa hanya putri sejati yang bisa merasakan ketidaknyamanan dari tempat tidur berlapis 7 kasur itu. Ratu mendatangi pangeran dan menjelaskan semua yang terjadi. Setelah mendengarnya dan akhirnya tahu bahwa gadis itu adalah putri sejati, pangeran sangat senang. Pangeran memberitahu raja bahwa dia ingin menikahi sang putri. Raja pun menyetujui permintaan putranya untuk menikahi sang putri. Pangeran meminta putri untuk tinggal di istananya beberapa hari lagi sampai perang di kerajaannya berakhir. Bahkan, raja mengirim pasukannya untuk menolong kerajaan sang putri. Tak lama kemudian, pangeran melamar sang putri. Maukah kau menikah denganku, Putri? Putri menjawab ya. Dan mereka pun hidup bahagia selamanya. Kisah Cinderella. Pada satu masa, pada negeri yang jauh, hidup seorang gadis cantik bernama Cinderella. Setelah ibunya yang baik hati wafat, ayah Cinderella menikah dengan Nyonya Puffy. Nyonya Puffy memiliki 2 orang putri yang sombong, iri hati, dan gemar berkelahi seperti dirinya. Mereka bisa berkelahi berjam-jam hanya karena masalah sepele seperti sisir misalnya. Berhenti! Ku bilang berhenti! Kembalikan itu punyaku! Tidak. Suatu hari, ayah Cinderella harus melakukan perjalanan dalam waktu yang lama. Nyonya Puffy memanfaatkan situasi ini dengan memerintah Cinderella melakukan semua pekerjaan rumah. Membersihkan seluruh area rumah, mengangkut kayu untuk perapian, dan menyiapkan makanan menyita seluruh waktu Cinderella. Meski sudah bekerja keras, Nyonya Puffy dan putri-putrinya tetap bersikap kejam dan congkak pada Cinderella. Bu, Cinderella kan kotor. Jangan biarkan makan bersama kita. Jangan biarkan tidur bersama kami, membawa mimpi buruk. Cinderella, kau dengar kata putri-putriku yang cantik? Sekarang kamu tidur di loteng. Cinderella yang malang tidur di kamar tua yang berdebu di loteng. Melalui jendela yang kecil, ia memandang ke arah taman. Dari waktu ke waktu, ia mengobrol dengan seekor merpati putih. Halo merpati manis. Seiring berjalannya waktu, saat sedang membersihkan kamarnya, Cinderella bertemu dengan 2 ekor tikus kecil. Siapakah kalian? Hai, aku adalah Cheddar. Dan aku Mozzarella. Dan aku Cinderella. Kalian suka makan keju ya? Akan kusiapkan makanan lezat untuk kalian. Ya. Kami sangat lapar. Kami sudah tidak pergi ke dapur selama berjam-jam. Iya, ada monster jahat berbulu di bawah. Itu si kucing nakal Papu. Besok pagi-pagi sekali akan kusiapkan sarapan yang nikmat untuk kalian. Keesokan paginya, Cinderella memasuki dapur tanpa menimbulkan suara. Papu si pusnakal menunggu di depan lubang tikus di dapur, memburu Cheddar dan Mozzarella. Cinderella diam-diam mengambil beberapa potong keju, lalu pergi ke loteng. Namun, putri Nyonya Puffy memergokinya. Bawa apa kamu? Dan mau kamu apakan? Ini sedikit keju untuk sarapan. Ibu, Cinderella mencuri makanan kita. Mencuri? Aku tidak pernah mencuri apapun. Sudah mencuri berbohong pula.
Jahat sekali kamu. Tikus kecil turun dan berlarian di dapur untuk menakut-nakuti dua bersaudari jahat. Wah! Oh tidak! Ada tikus! Ada tikus dalam rumah! Bu! Aku takut! Bukan cuma satu, tapi dua! Ah! Ketika Nyonya Puffy akan menangkap tikus itu, terdengar seseorang mengetuk pintu. Ternyata Mahaduta Kerajaan. Yang mulia pangeran akan mengadakan pesta dansa di istana besok malam. Semua gadis muda di seluruh negeri diundang dalam pesta ini. Mendengar kabar tentang pesta dansa, Jezebel dan Cassandra berlari dengan riang ke kamar mereka dan mulai memilih gaun untuk acara itu. Nyonya Puffy juga menginginkan kedua putrinya tampil cantik. Kedua saudari tiri jahat itu memaksa Cinderella untuk mempersiapkan gaun pesta untuk mereka. Keesokan hari pun tiba. Cinderella sangat kelelahan. Sahabat-sahabat kecilnya berusaha membangunkannya. Cinderella, bangun! Bangun! Kau harus pergi ke pesta dansa. Tapi aku tidak punya gaun. Gaun yang aku punya kotor. Tutup matamu, Cinderella. Kami punya kejutan untukmu. Sahabat-sahabat kecil membawa Cinderella ke tengah kamar. Merpati membuka tirai di dinding dengan paruhnya. Tada! Tada! Benarkah ini? Indah sekali. Cinderella memakai gaun barunya, lalu menata rambutnya, dan akhirnya turun ke bawah. Namun, kedua saudara tiri melihatnya dan merasa iri. Nyonya Puffy tak ingin Cinderella turut ke pesta dansa, begitu melihatnya lebih cantik dari kedua putrinya. Jadi, ia melemparkan semangkuk kacang dalam perapian agar dipungut oleh Cinderella. Jika kau bisa memungut kacang-kacang itu dari api dan menaruhnya kembali ke mangkuk dalam waktu 5 menit, maka kau boleh ikut bersama kami. Cinderella sangat ingin pergi ke pesta, sehingga ia mulai memungut kacang-kacang itu. Sahabat-sahabat kecilnya datang membantu. Dalam waktu 5 menit, mereka berhasil mengumpulkan kacang dan menaruhnya dalam mangkuk. Cinderella berlari mengejar Nyonya Puffy yang siap berangkat dan menunjukkan mangkuk itu. Ia tetap tak ingin Cinderella ikut serta. Lalu akhirnya gaun Cinderella yang kotor dijadikannya alasan. Dan ia tinggalkan Cinderella di rumah, pergi ke istana pangeran. Cinderella yang malang menjadi sedih. Ia duduk di taman, menangis dan meratap di bawah pohon hazelnut yang dulu ditanam oleh ibunya. Saat itulah, tiba-tiba pohon hazelnut bergoyang, lalu bersinar. Dan muncullah peri cantik di hadapan Cinderella. Namaku Liabel. Aku datang untuk membantumu. Janganlah bersedih. Kau akan dapat menghadiri pesta itu. Tapi bagaimana bisa dengan kondisi seperti ini? Serahkan padaku. Aku hanya perlu sebuah labu. Yang lainnya sudah tersedia di sini. Cinderella datang dengan membawa sebuah labu. Peri Liabel mengayunkan tongkat ajaibnya dan mengubah labu menjadi kereta kuda yang indah. Tikus-tikus diubah menjadi kuda-kuda yang gagah, dan si merpati diubah menjadi kusir dengan baju yang bagus. Cinderella tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bagaimana kau bisa melakukannya, Liabel? Peri mengayunkan tongkatnya lagi, dan Cinderella kini memakai gaun biru yang cantik. Dan ia mengenakan sepatu kaca. Aku seperti putri sekarang.
Terima kasih, Liabel. Kini waktunya kau pergi ke pesta dansa. Cepat. Peri mengingatkan Cinderella sebelum ia berangkat. Jangan lupa, kau harus kembali saat tengah malam. Jika tidak, kekuatan sihirnya akan hilang dan semuanya kembali seperti sedia kala. Cinderella menyimak apa yang disampaikan peri lalu pergi menuju istana. Kereta labu berhenti di depan istana nan megah. Cinderella yang luar biasa cantiknya memasuki istana. Tamu pesta memandangi Cinderella sambil bertanya-tanya, siapakah gadis cantik itu? Baik Lady Puffy maupun kedua putrinya tak menyadari bahwa gadis itu adalah Cinderella. Pangeran Leo menghampiri Cinderella dan jatuh cinta pada pandangan pertama. Wahai gadis cantik, bolehkah aku berdansa denganmu? Cinderella terpesona kala berdansa dengan Pangeran Leo. Hingga ia melupakan waktu. Saat waktu hampir menunjukkan jam 12 malam, ia teringat pesan itu. Kau harus kembali saat tengah malam. Jika tidak, Cinderella seketika meninggalkan pangeran dan berlari keluar istana secepatnya. Kau mau kemana? Siapa namamu? Cinderella berlari menuruni tangga istana dan tiba-tiba kehilangan salah satu sepatu kacanya. Sayangnya ia tidak punya waktu untuk mengambilnya sehingga ia langsung masuk ke dalam kereta dan pergi dari istana secepat mungkin. Cari pemilik sepatu ini. Kalau perlu, minta seluruh gadis di negara ini untuk mencobanya. Begitu waktu menunjukkan jam 12, segalanya kembali seperti sedia kala. Cinderella kembali ke kamarnya di loteng. Ia membayangkan malam menakjubkan bersama pangeran dan menyadari dirinya telah jatuh cinta. Namun rasanya tidak mungkin pangeran mengenalinya dengan baju kotor seperti ini. Waktu berlalu, dan pangeran membangun rumah nan megah di samping istana untuk menyimpan si sepatu kaca. Seluruh gadis di sana mengunjungi tempat itu untuk mencoba sepatu itu. Nyonya Puffy dan kedua putrinya pun ikut berkunjung, tetapi tidak mengajak serta Cinderella. Kau tetap di rumah. Tak mungkin sepatu itu milikmu. benar, sepatu itu akan muat di kaki Cassandra atau kakiku. Tapi aku juga gadis yang ada di negeri ini. Aku punya hak untuk mencoba sepatu itu. Nyonya Puffy tak mau mendengar kata-kata Cinderella. Ia mengunci Cinderella di rumah dan pergi bersama dua putrinya. Tentu saja sepatu kaca itu tidak pas di kaki Cassandra, juga kaki Jezebel. Kalau ku coba sedikit lagi, pasti muat. Malam hari, kala lampu-lampu rumah menyala, Cinderella dapat keluar dari rumahnya berkat jasa mozzarella dan cheddar. Ia tiba di rumah megah itu dan menghampiri sepatu kaca. Saat ia akan mencoba sepatu itu, Pangeran Leo memasuki ruangan. Berhenti, jangan bergerak. Kau bisa merusak sepatu itu. Tidak, ini sepatuku, akan pas di kakiku. Ia berkata jujur, ia adalah Cinderella. Dengan berani, Cinderella mengenakan sepatu itu di depan Pangeran Leo. Pangeran lalu menyadari sepatu itu Kau?
Malam itu, Pas di kaki Cinderella. kau gadis cantik yang malam itu berdansa denganku. Boleh aku tahu namamu? Namaku Cinderella yang mulia. Maukah kau menikah denganku, Cinderella? Dengan bahagia, Cinderella menjawab ya pada orang yang dicintainya. Mereka menikah di istana yang megah dan hidup bahagia selamanya. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja yang memiliki 12 putri cantik. Kedua-belas putri ini tinggal bersama di kamar yang cantik dan besar. Raja melindungi putri-putrinya dengan sepenuh hatinya, dan saat waktunya tidur di malam hari, putri-putrinya tidak diizinkan keluar. Tapi setiap pagi, mereka bangun dengan keadaan yang sangat aneh. Sepatu para putri terlihat rusak seolah-olah mereka menari semalaman. Raja harus membelikan sepatu baru setiap hari. Tetapi keesokan harinya, sepatu tersebut selalu rusak. Raja atau anak buahnya di kastil tidak dapat memecahkan misteri sepatu itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana sepatu baru menjadi rusakannya dalam waktu semalam? Yang mulia, kami tak bisa mengerti. Akhirnya Raja berkata, Siapapun yang memecahkan misteri tentang sepatu putri-putriku dapat menikahi putri pilihannya, menjadi menantuku, dan akan menjadi raja setelah aku mati nanti. Tetapi dia hanya punya waktu 3 hari 3 malam untuk memecahkannya. Jika tidak, dia akan dipenjara seumur hidup. banyak pemuda di kerajaan itu dan bahkan pangeran dari kerajaan lain datang ke kastil. Mereka menjaga pintu kamar 12 putri. Tetapi setelah beberapa hari, tak seorang pun yang dapat memecahkan misteri itu. Dan sepatu putri terus-menerus rusak dalam semalam. Akhirnya, seorang pemuda berhati baik ingin mencobanya. Dan dia pun pergi ke kastil. Di tengah jalan, dia bertemu seorang nenek kumal yang terlihat sangat miskin. Nak, aku sangat lapar. Maukah kau memberiku sepotong roti? Pemuda itu memberikan semua makanan yang ada di tasnya kepada si nenek. Sang nenek sangat senang karena pemuda sebelumnya yang ia jumpai tidak memberikan apa-apa. Nenek itu tahu bahwa pemuda ini berbeda dari pemuda lainnya. Sebagai balasannya, nenek itu memberikan jubah ajaib. Ambillah jubah ajaib ini. Saat memakainya, kau akan jadi tidak terlihat. Jam 12 malam tepat, kenakan jubah itu supaya tidak terlihat dan masuklah ke kamar putri. Dengan begitu, kau dapat memecahkan misteri sepatu itu. Tapi hati-hati, jangan meminum apapun yang diberikan para putri kepadamu. Mereka memang putri-putri nakal. Pemuda itu mengambil jubah ajaib dan pergi ke kastil. Dan ketika tiba di kastil, dia menyampaikan tujuannya yaitu untuk memecahkan misteri sepatu. Hari pertama ketika dia berjaga di luar kamar putri, putri sulung keluar dengan segelas air limun. Kau pasti haus. Kami membuatkan air limun untukmu. Ayo minumlah. Pemuda itu lupa akan peringatan sang nenek lalu meminumnya. Tak lama kemudian dia pun mengantuk. Dia tertidur nyenyak sepanjang malam di kamar yang sudah disiapkan para putri untuknya. Ketika pagi datang, pemuda itu bangun dengan panik. Aku seharusnya memakai jubah ajaib dan masuk ke kamar putri. Pada malam kedua, pemuda itu berjaga lagi di depan kamar putri. Kali ini putri lainnya keluar dengan membawa segelas jus.
Pemuda itu sangat haus ketika berjaga dan menunggu malam semakin larut. Tanpa berpikir, ia pun meminum semua jus yang diberikan kepadanya. Dan tentu saja, dia pun tertidur lagi. Keesokan paginya saat bangun, ia pun ingat pesan sang nenek. Hati-hati, jangan minum apapun yang diberikan putri kepadamu. Pasti ada obat tidur dalam minuman yang diberikan putri itu. Pada saat itu raja mendatangi sang pemuda. 2 hari berlalu dan kau masih belum memecahkan misteri sepatu itu. Jika kau gagal hari ini, kau akan dipenjara seumur hidupmu. Raja mengakhiri ucapannya lalu pergi. Pemuda itu harus memecahkan masalah sepatu itu hari ini. Malam itu, untuk terakhir kalinya, pemuda itu berjaga di depan pintu kamar putri. Kali ini, putri bungsu keluar dengan membawa segelas jus jeruk. Tetapi sang pemuda sekarang sadar, dia mengambil gelasnya, mengucapkan terima kasih kepada putri. Dan ketika putri itu pergi, dia membuang jus jeruk itu ke pot di sampingnya. Kali ini dia berdiri tegak. Malam semakin larut dan tengah malam pun tiba. Pemuda itu memakai jubahnya dan dia segera menjadi tidak terlihat. Perlahan dia membuka pintu dan tidak percaya pada apa yang dia lihat. Semua putri mengenakan pakaian dansa tercantik mereka. Rambut tertata dan wajah dirias cantik sambil mengenakan sepatu baru. Coba lihat apakah pemuda di depan pintu itu sudah tidur? Salah seorang putri membuka pintu dan melihat keluar. Dan putri lainnya menempelkan telinganya ke dinding. Pada saat itu, sang pemuda tahu dia harus mengeluarkan suara mengorok. Putri sulung menggeser tempat tidurnya dan bertepuk tangan 3 kali. Sebuah jalan rahasia terbuka di bawah tempat tidur itu. Sang pemuda tidak percaya apa yang dia lihat. Satu persatu semua putri memasuki jalan rahasia itu. Dan pemuda itu pun mengikuti dari belakang. Jalan rahasia itu menuju ke sebuah tangga dengan ratusan anak tangga menuju ke bawah. Ketika mereka menuruni tangga, pemuda itu tak sengaja menginjak gaun salah seorang putri. "Ah, seseorang menginjak gaunku." "Tidak mungkin, mungkin kau sendiri yang menginjaknya." Ketika anak tangganya habis, mereka pun tiba di hutan. Mereka berjalan melewati pohon-pohon dengan ranting perak yang indah. Pemuda itu mengambil sebuah ranting dan terus mengikuti putri. Setelah berjalan lama, mereka berhenti di tepi sebuah sungai. Di sungai itu, ada 12 perahu berbentuk angsa dan di dalamnya ada 12 pangeran yang menunggu para putri. Para putri menaiki perahu dan pemuda itu naik ke perahu terakhir. "Perahu ini seperti lebih berat dari biasanya, seperti ada tambahan orang di atasnya. Aneh." "Oh, berhentilah bermimpi." Setelah menyeberangi sungai, mereka tiba di sebuah kastil besar yang berkilau. Dan mereka dapat mendengar suara musik mengalun dari dalam kastil. Saat melihat melalui jendela, pemuda itu melihat banyak orang menari. Begitu mereka memasuki kastil, para putri pun mulai menari. Mereka tak pernah terlihat lelah dan terus menari. Tentu saja sepatu mereka mulai rusak. Sang pemuda tidak kuasa menahan lapar lagi. Jadi dia mengambil sepotong kue di meja dan mulai makan. Putri bungsu melihat hal ini. "Hei, kueku! Melayang seperti ada orang tak terlihat memakannya." "Sudahlah, jangan bicara ngawur." Pemuda itu mengambil cangkir emas dari meja tanpa ada yang memerhatikan. Para putri menari sampai pagi. Para putri menaiki perahu, menyeberangi sungai. Berjalan menembus hutan, menaiki tangga yang sangat panjang, dan akhirnya kembali ke kastil. Tetapi sepatu mereka sudah rusak seperti biasanya. Pemuda itu sangat senang karena akhirnya dapat memecahkan misteri sepatu yang rusak.
lama kemudian, raja mendatangi pemuda itu. Waktumu berakhir hari ini. Apa kau sudah memecahkan misteri sepatu itu? Ya, Yang Mulia. Dan pemuda itu menceritakan semuanya kepada raja. Raja awalnya tidak percaya. Tapi ketika pemuda itu menunjukkan ranting perak dari hutan dan cangkir emas dari kastil yang berkilau, raja tahu bahwa ceritanya itu benar. Dan raja menepati janjinya dan mengizinkan pemuda itu untuk menikahi salah seorang putrinya. Pemuda itu mengatakan bahwa ia ingin menikahi putri bungsu. Kedua-belas putri penari sangat tidak senang karena rahasia mereka terbongkar. Tetapi sang pemuda dan putri bungsu menikah dan hidup bahagia selamanya. Dahulu kala ada seorang pria yang kaya raya. Pria ini punya 3 orang anak gadis. 2 anak gadisnya sangat angkuh dan kasar sekali. Sedangkan gadis yang satunya sangat baik sekali dan juga pekerja keras. Gadis yang baik ini bernama si Cantik. Di suatu hari, ayahnya mendapat kabar bahwa kapal miliknya telah hilang dalam badai. Ia mengatakan pada ketiga putrinya, karena kejadian itu mereka tidak lagi menjadi orang kaya. Si Cantik sangat sedih dengan keadaan ayahnya dan berusaha menghibur ayahnya. Sedangkan kedua saudarinya sepanjang hari mengeluh dengan keadaan itu. Di suatu pagi, ayahnya mendapat kabar bahwa kapalnya yang hilang telah tiba di pelabuhan. Putri-putriku, jika kapal itu masih dalam keadaan utuh, akan kubawakan kalian hadiah saat pulang nanti. Katakanlah, kalian ingin dibawakan apa olehku? Cincin berlian, batu rubi, dan gelang emas. Dan bagaimana denganmu, Cantik? Bawakan saja aku mawar, ayah. Ketika ayahnya tiba di pelabuhan, setelah perjalanan panjang, ia melihat kapalnya yang hancur dan ia sangat sedih sekali. Dalam perjalanan pulangnya, ia melewati hutan yang gelap dan dingin. Petir menyambar di langit yang hampir membuat pohon terjatuh karena angin yang begitu kencang. Pria itu merasa takut dan kedinginan dan ia sangat ingin beristirahat. Tapi kemudian, ia melihat istana yang megah. Pria itu memasuki istana tersebut. Hei, ada orangkah di sini? Meskipun demikian, di dalam istana itu terasa hangat dan terang. Bahkan di atas meja makan telah tersedia makanan yang lezat. Ketika ia melihat makanan tersebut, ia tak dapat menahan diri dan segera memakan semuanya. Ketika ia berjalan mengelilingi istana, ia melihat kamar yang kosong dan memasukinya, dan ia pun tertidur. Ketika ia terbangun keesokan paginya, ia melihat pakaian yang baru di sebelahnya. Istana ini pasti milik peri yang baik hati. Semoga aku bisa berterima kasih padanya. Ketika pria itu ingin meninggalkan istana tersebut, ia melihat banyak bunga mawar di taman. Aku tak bisa membeli hadiah mahal untuk putri-putriku. Setidaknya aku bisa membawakan bunga mawar ini untuk si Cantik. Pria itu mencabut salah satu bunga mawar. Sesaat kemudian, suara raungan yang kuat terdengar. Sangat menakutkan, muncullah makhluk dari balik pohon. Pria itu sangat ketakutan. Aku memberimu makan, aku membuat tidurmu nyaman, dan kau mencabut bunga mawarku. Beginikah cara kau berterima kasih? Maafkan aku, Tuan. Aku hanya ingin memberikan mawar ini untuk putriku. Kau harus dihukum atas perbuatanmu. Kau harus bawakanku orang pertama yang kau temui dalam perjalanan pulangmu, atau aku akan menangkapmu dan memenjarakanmu di sini seumur hidup. Pria itu pergi dengan keadaan sedih. Seorang ayah yang tak akan menemukan siapapun sepanjang jalan selain putrinya si Cantik yang menunggunya sesampainya di rumah, dan mereka saling bertemu. Setelah rasa bersalah, ia menceritakan apa yang terjadi padanya dan permintaan si buruk rupa. Mendengar hal itu, kedua saudarinya sangat marah dengan si Cantik.
Jika kau tidak minta dibawakan bunga mawar oleh ayah, ini tidak akan pernah terjadi pada kita. Bagaimana jika aku yang pertama kali bertemu dengan ayah? Apa yang akan terjadi? Aku harus menyerahkan diriku pada si buruk rupa itu. Oh, tidak. Maafkan aku, Ayah. Aku akan melakukan apapun agar kau tidak dipenjara olehnya. Lalu pria itu membawa si cantik dan mendatangi istana si buruk rupa seperti janjinya. Mereka memasuki ruang makan. Raungan itu terdengar lagi dan si buruk rupa datang menghampiri. Si cantik sangat ketakutan. Tetapi si buruk rupa bicara sangat santun padanya. Untuk sementara ayahmu akan meninggalkan istanaku. Dan kau, maukah kau secara sukarela untuk tinggal di sini? Iya, aku akan tinggal di sini dengan sukarela. Si cantik memeluk ayahnya dan melepasnya pergi. Lalu ia mulai berjalan memasuki istana dan melihat pintu dengan dekorasi mawar. Merasa penasaran, ia memasukinya. Sebuah piano di sampingnya dan sebuah ayunan di sebelahnya. Ada rak buku besar dengan ribuan buku-buku di sana. Ruangan itu seperti kamar impiannya. Ia melihat catatan kecil di atas meja. Wahai ratuku, aku ingin selalu melihat kau bahagia. Keinginanmu adalah perintahku. Ia berpikir ingin melihat ayahnya sekali lagi. Kemudian, ia turun menuju ruangan untuk makan malam. Tak lama kemudian, si buruk rupa datang ke ruangan tersebut. Ratuku, bolehkah aku menemanimu makan malam? Kau adalah pemilik istana ini. Kenapa kau bertanya padaku? Tidak. Kau adalah pemilik dari istana ini, cantik. Jika kau mau, aku akan pergi. Aku tahu, aku terlihat buruk di matamu. Begitukah? Si cantik sangat terkejut mendengar jawaban darinya. Dan dia tidak tahu apa yang harus ia katakan. Aku harap kita bisa menikah dan hidup berdua bahagia selamanya. Tidak, aku tidak mau menikah denganmu. Kemudian si buruk rupa meninggalkan ruangan itu. Meskipun demikian, di setiap makan malam, ia selalu menyiapkan makanan yang lezat untuk si cantik dan selalu baik padanya. Hari terus berlalu, si cantik menyadari bahwa ia mulai terbiasa dengan si buruk rupa dan selalu merasa senang di dekatnya. Bahkan, ia tidak lagi merasa takut dengan si buruk rupa. Di suatu hari, si cantik mengatakan pada si buruk rupa bahwa ia ingin pergi menemui ayahnya karena ia sangat merindukannya. Tentu saja kau boleh pergi, tapi berjanjilah kau akan kembali. Aku berjanji akan pulang dalam 3 hari ini. Kalau begitu pakailah cincin ini di jarimu. Jika kau lepaskan cincin ini, kau akan segera berada dalam istana ini lagi. Si cantik pun mengenakan cincin itu dan pergi mengunjungi ayahnya. Ayahnya sangat bahagia sekali bisa bertemu si cantik. Tapi kedua saudarinya sangat iri padanya. Cincinmu itu jelek sekali. Dan cincin itu sangat tidak cocok di jarimu. 3 hari telah berlalu. Si cantik telah 4 hari berada di sana. Dan ia menikmati hari-harinya bersama ayahnya. Kemudian, ia bermimpi buruk di dalam tidurnya. Dalam mimpi buruknya, si buruk rupa berdiri di taman terlihat lelah dan sedih. Ia langsung terbangun dan menyadari bahwa ia merindukannya. Si cantik langsung mencopot cincin dari jarinya. Dengan begitu, dirinya langsung berada di dalam kamarnya di istana. Ia langsung berlari menuju taman. Benar saja, si buruk rupa terbaring di taman, lelah dengan kesedihannya. Seperti yang ia lihat di dalam mimpi buruknya. Ia mendekati si buruk rupa dan memeluknya. Bangunlah. Jika terjadi sesuatu padamu, aku tidak akan pernah memaafkan diriku. Sesaat kemudian, si buruk rupa membuka matanya. Cantik, kupikir kau tak akan pernah kembali lagi. Aku sangat sedih sekali hingga aku menjadi lemah. Aku sadar tidak bisa jauh darimu.
dan aku kembali atas keinginanku karena aku mencintaimu dan aku ingin hidup bahagia selamanya di istana ini bersamamu. Seketika semuanya tertutup oleh cahaya terang. Ia melihat sekeliling dan merasa heran atas apa yang terjadi. Ketika ia membalikkan wajahnya ke arah si buruk rupa, ia melihat ada sosok pangeran tampan di sana. Kau siapa? Di mana si buruk rupa? Si buruk rupa itu adalah aku, cantik. Aku dalam pengaruh mantra yang jahat. Jika kau tidak mengatakan cinta padaku, maka aku akan menjadi si buruk rupa seumur hidupku. Si cantik menjadi sangat bahagia dalam hidupnya. Semua berkat ketulusan hatinya dan cinta sejatinya. Sejak saat itu, pangeran tampan dan si cantik hidup bahagia selama-lamanya di dalam istana yang megah. Putri Salju dan 7 Kurcaci. Pada suatu masa, hiduplah seorang ratu yang baik hati pada sebuah istana seputih salju dikelilingi hutan ajaib. Tatkala menatap butiran salju yang turun di tengah musim dingin yang beku, sang ratu melamun. Terdengar suara anak-anak yang tengah bermain salju di luar istana. Ia membuka jendela agar dapat melihat mereka, dan angin menerbangkan sapu tangan merah kesayangan sang ratu. Sapu tangan itu jatuh tepat di atas boneka salju yang sedang dibuat anak-anak itu. Mereka melambaikan tangan dan berterima kasih kepada sang ratu. Ku berharap memiliki seorang anak perempuan dengan kulit seputih salju, bibir semerah buah ceri, dan hati yang mulia. Waktu berlalu, dan impian sang ratu baik hati menjadi kenyataan. 9 bulan kemudian, yang telah lama didamba terwujud. Sang raja dan ratu memperoleh seorang bayi perempuan paling cantik di seluruh dunia. Dan mereka memberinya nama Putri Salju. Namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Ketika Putri Salju masih sangat kecil, sang ratu wafat dan menjelma menjadi bintang di langit. Beberapa tahun kemudian, ayah Putri Salju menikahi seorang wanita bernama Hela. Raja terpesona pada kecantikan ratu barunya ini dan tidak menyadari bahwa ia merupakan wanita yang sombong dan angkuh. Wahai cermin ajaib, siapakah wanita tercantik di negeri ini? Kau, ratuku. Engkaulah wanita tercantik di negeri ini. Tidak ada yang sanggup menandingi kecantikanku. Putri Salju tumbuh menjadi seorang wanita yang cantik. Ayahnya, sang raja, akan melakukan sebuah perjalanan jauh bersama prajuritnya dan memeluk dengan erat putrinya sebelum ia berangkat. Jangan bersedih, Putri Salju. Ayah pasti pulang. Pada suatu hari, si ratu jahat Hela memanggil pengurus rumah tangganya, Dankov. Buka tirai cermin ajaibku, Dankov. Gerak-gerik Dankov sangat kikuk, sehingga tirai penutup cermin jatuh menutupi dirinya. Dasar bodoh! Keluar kau sekarang! Sang ratu mengagumi dirinya sendiri di depan cermin, lalu berkata, Wahai cermin ajaib, siapakah wanita tercantik di negeri ini? Cermin ajaib menjawab, Yang mulia, engkau bukan lagi merupakan wanita tercantik di negeri ini. Putri Saljulah yang tercantik. Hela menjadi sangat marah. Tidak mungkin, tak seorang pun mampu melebihi kecantikanku. Segenap istana seolah terguncang mendengar amarahnya. Hati jahatnya ingin membinasakan kecantikan Putri Salju. Ia membuat rencana dan memerintahkan pemburu kerajaan untuk membawa Putri Salju ke hutan ajaib, lalu membunuhnya. Dan bawa jantungnya ke hadapanku. Putri Salju mempercayai pemburu kerajaan dan bersedia ikut bersamanya ke hutan. Dalam perjalanan, ia melihat seekor burung terluka terkulai di tanah. Dan Putri Salju mengangkat tubuh burung malang itu untuk membantu menyembuhkan sayapnya. Di belakangnya,
pemburu istana tampak menyelinap dan mengeluarkan busur dan anak panah untuk memanah Putri Salju. Ditariknya busurnya dan mulai membidik. Namun ia melihat gadis baik hati sedang mengobati seekor burung yang terluka itu. Lalu berpendapat adalah sebuah kesalahan membunuh Putri Salju. Putri Salju, ia memerintahkanku untuk membunuhmu. Namun hamba tidak sanggup melukai gadis sebaik engkau. Siapa yang ingin membunuhku? Ratu Hela, engkau harus melarikan diri dan bersembunyi. Pemburu memutuskan untuk mengelabui ratu dengan membunuh seekor babi hutan. Jantung babi hutan itulah yang akan ia berikan pada ratu, sehingga ratu mengira putri sudah wafat. Sang putri sangat ketakutan dan berlari memasuki hutan yang gelap. Ia berjuang melawan cabang-cabang pohon tajam dan menghadapi kelelawar di malam hari hingga tak sanggup lagi berlari. Ia rebah pada sebuah pohon dan tertidur di tengah hutan ajaib yang dingin dan gelap. Begitu sampai di istana, pemburu segera menemui sang ratu. Hamba telah melaksanakan perintah paduka. Ratu Hela meraih kotak itu dan memeriksa jantung di dalamnya. Ia percaya Putri Salju sudah wafat dan tawanya terdengar pada setiap penjuru istana. Tatkala mentari terbit, Putri Salju terbangun di tengah hutan. Dan tampak di hadapannya sebuah rumah mungil yang cantik. Dengan taman gerbang mungil dan pagar kayu. Jendela-jendela mungil dilengkapi bel pintu dan pintu bundar berwarna hijau. Ia membunyikan bel, namun tidak ada yang menjawab. Kala ia akan mengetuk, ternyata pintunya tidak terkunci. Segalanya serba mungil di dalam rumah tersebut, seolah ia sedang berada dalam sebuah rumah boneka. Panci-panci mungil, sendok-sendok mungil, juga gelas-gelas. Saat ia menemukan semangkuk kecil sup, ia merasa sangat lapar sehingga memakan sup itu. Kemudian tertidur di atas sebuah tempat tidur mungil. Tak jauh dari sana, para pemilik rumah itu baru saja menyelesaikan pekerjaan mereka dan pulang ke rumah. Begitu mereka masuk rumah, mereka merasa ada yang salah. Sehingga mereka berjalan pelan-pelan dan berbicara dengan berbisik. Shh. Seseorang telah memakan rotiku. Seseorang telah menggunakan piringku. Ada seseorang tidur di kasurku. Gadis yang sangat cantik. Waduh, lampunya. Oh, tangkap lampunya. Tangkap lampunya. Tangkap lampunya. Waduh. Tangkap. Yikes. Wah. Shh. Dia bangun. Dia bersembunyi di balik selimut. Jangan takut, gadis kecil. Kami adalah 7 kurcaci. Namaku Ace. Dan ini adalah Jolly, si pemarah, si penasaran, si kocak, si pemalu, dan si pemalas. Aku Putri Salju. Maaf, aku keluyuran di rumah kalian. Putri Salju menceritakan segalanya. Dan para kurcaci ikut merasa sedih mendengarnya. Mereka mengizinkan ia tinggal bersama mereka dengan satu syarat. Kami sangat gemar bernyanyi. Apa kau memiliki suara yang merdu, Putri? Snow White is my name. I'm far away from the castle today. I stare at the sky and speak to my mother. She is now
Pada sebuah negeri lain yang jauh, hiduplah seorang pangeran muda nan rupawan. Ia bernama Pangeran Antoine. Ia gemar duduk di luar pada malam hari, menatap bintang-bintang yang mengingatkannya pada orang-orang yang dikasihinya. Pada suatu malam, ia melihat wajah putri salju pada langit berbintang dan merasa harus menemukan gadis itu. Seorang peri mengatakan bahwa sang putri dalam bahaya, lalu memberi kalung ajaib berbentuk hati pada pangeran. Pangeran Antoine mendatangi kuda kepercayaannya dan melakukan perjalanan mencari wajah cantik yang dilihatnya di langit. Sementara itu di istana, Ratu Hela yang jahat kembali berhadapan dengan cermin ajaib. Dankov, buka tirai cermin ajaib. Coba kita lihat kecantikanku. Dankov masuk, namun tirai itu tersangkut pada cermin dan ia hampir saja menjatuhkannya. Dankov benar-benar pesuruh yang kikuk. Selalu di saat paling penting, ia menjadi canggung dan kikuk. Sang ratu menjadi merasa terganggu oleh sikapnya. Saat Dankov berlalu, Ratu Hela bertanya kembali pada cermin ajaib mengenai kecantikannya. Wahai cermin ajaib, siapakah yang tercantik di negeri ini? Ampun yang mulia, namun putri salju yang tinggal bersama 7 kurcaci lah yang tercantik di negeri ini. Tidak! Kukira putri salju sudah mati. Ratu terjaga sepanjang malam, membuat rencana untuk benar-benar membunuh putri salju. Ia berkesimpulan, cara terbaik adalah dengan menyamar, sehingga ia mengubah dirinya menjadi seekor kelinci mungil. Di pagi hari, para kurcaci pergi bekerja. Satu persatu mencium pipi putri salju dan berangkat ke pertambangan. Mereka mengingatkannya untuk berhati-hati saat seorang diri di rumah. Putri, jangan membuka pintu untuk orang asing. Tidak aman. Hutan tampak sangat damai. Putri salju menyirami tanaman bunga di kebun. Sang putri melihat ada seekor kelinci kecil yang tampaknya terluka duduk di kebun. Ia gendong kelinci itu dan dibawanya masuk ke rumah. Ia membalut kaki kelinci yang terluka dan membiarkannya beristirahat di bawah sinar mentari di atas tempat tidur kurcaci. Kelinci kecil tampak tertidur. Namun begitu putri berlalu, si kelinci membuka mata dan melihat sekeliling. Lalu ia melompat, kemudian berubah kembali menjadi Ratu Hela yang jahat. Ini sesuai seperti yang direncanakannya. Dituangnya racun berwarna ungu di atas bantal, membayangkan putri salju tidur di atasnya dan binasa karena racun. Putri salju merasa sangat lelah bekerja di kebun dan masuk ke rumah untuk beristirahat. Saat ia hampir merebahkan kepalanya di atas bantal beracun, Putri salju. Saat itu ia mendengar para kurcaci sudah pulang. Putri menyambutnya di pintu. Dan setelah menikmati makan malam yang lezat, mereka berdansa semalaman. Putri salju tertidur di depan perapian. Dan untung saja begitu. Karena jika tidak, pasti sang putri sudah tertidur di atas bantal beracun. Kala ratu telah kembali ke istana, Dankov masih tidur saat menjaga pintu bagi sang ratu. Merasa rencana jahatnya sukses, ia kembali berhadapan dengan cermin ajaib. Wahai cermin ajaib, siapakah yang tercantik di negeri ini? Ratuku, putri salju yang hidup bersama 7 kurcaci lebih cantik daripada yang mulia. Tidak. Aku yang semestinya paling cantik di negeri ini. Aku harus membuat rencana untuk membunuh putri salju. Beberapa hari kemudian, ketika para kurcaci bekerja, putri salju sedang menjahit pakaian para kurcaci. Lalu, didengarnya pintu diketuk. Pintu depan diketuk 3 kali. Putri salju mengintip di balik pintu untuk melihat siapa yang mengetuk. Dan ternyata adalah seorang wanita buruk rupa membawa sekeranjang apel. Siapakah Anda? Aku seorang pedagang.
Aku memiliki apel yang lezat, Nak. Berkenankah kau untuk mencicipinya? Pada awalnya, Putri Salju takut untuk membuka pintu. Namun ia menyukai apel merah. Ini, Nak. Kau nikmatilah, gadis cantik. Ini gratis untukmu. Putri Salju menerima apel yang disodorkan si wanita tua dan mencicipinya. Apel tersebut sudah diberi racun. Putri terjatuh sebelum sempat berteriak minta tolong. Di ujung jalan, Pangeran Antoine membawa kudanya beristirahat di bawah naungan sebuah pohon. Ia telah melakukan perjalanan jauh demi bertemu dengan wajah cantik yang dilihatnya di langit. Tak jauh dari sana, ia melihat seorang wanita tua sedang berjalan. Saat ia akan bertanya, tiba-tiba wanita itu berubah wujud menjadi ratu jahat Hela. Pangeran dan kudanya sangat terkejut dan memutuskan untuk tidak jadi menanyakan jalan padanya. Pada tengah malam, kala para kurcaci tiba di rumah, mereka melihat Putri Salju terbaring kaku di lantai rumah. Mereka sangat sedih. Hati mereka hancur berkeping-keping. Mereka membuat peti mati dari kaca untuk Putri Salju dan membawanya ke atas sebuah perahu menuju sungai terpanjang di negeri itu agar semua orang mengetahui kecantikannya. Di hilir sungai, pangeran yang tengah melakukan perjalanan dengan kudanya melintasi pinggir sungai, memperhatikan wajah yang berada di peti kaca dalam perahu. Ia langsung dapat mengenali wajah gadis itu. Sang pangeran sangat sedih. Namun tetap dibukanya penutup peti tersebut. Diambilnya kalung ajaib dari kantungnya dan mengenakannya pada leher sang putri. Selamat jalan putriku, bersinarlah bagai bintang dimanapun kau berada. Namun saat itu juga, pangeran melihat Putri Salju bergerak. Kalung itu sungguh ajaib dan memberikan penghargaan pada pangeran akan kegigihannya dalam mencari wajah yang dilihatnya di angkasa. Putri Salju hidup kembali. Saat putri terbangun, ia takjub melihat seorang pangeran tampan berdiri di sampingnya, menyelamatkan jiwanya. Ketika mereka tiba di tepian dan kembali ke istana Putri Salju, ia dan Pangeran Antoine menceritakan segalanya kepada raja. Begitu raja mengetahui apa yang telah dilakukan Ratu Hela kepada Putri Salju, raja mengusir Hela dari kerajaan. Raja mengunci cermin ajaib dan semua barang milik Hela di ruang bawah tanah istana. Beberapa bulan kemudian, Putri Salju dan Pangeran saling jatuh cinta dan akhirnya menikah. Diselenggarakanlah pesta pernikahan yang indah di istana. Mereka mengundang para kurcaci dan merayakannya. Mereka hidup bahagia selamanya. Hahaha.